Sebelumnya, kita telah membahas bersama bagaimana Toyota mengembangkan inovasi terbarunya yang menjadi ancaman bagi raksasa produsen kendaraan listrik seperti Tesla. Dalam video ini, kita akan melihat mengapa Toyota membutuhkan waktu begitu lama untuk merilis inovasi luar biasa tersebut. Dalam perbandingan langsung dengan Tesla Model Y, meskipun Model Y menawarkan output daya yang lebih besar, BZ5 unggul dalam hal keterjangkauan, kepraktisan, dan daya tarik bagi pasar massal. Aliansi strategis antara Toyota dan BYD ini merupakan sebuah perubahan paradigma di pasar kendaraan listrik, di mana para pemain mapan mulai mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, namun tetap mempertahankan persaingan yang ketat. Toyota BZ5 merupakan sebuah terobosan dan perubahan revolusioner dalam paradigma produksi kendaraan listrik, yang secara efektif menciptakan tolok ukur baru dan lebih tinggi yang akan menetapkan standar baru di seluruh industri otomotif. Meskipun Tesla menjadi pelopor dalam adopsi kendaraan listrik secara massal, kini justru para pemimpin industri otomotif tradisional seperti Toyota yang secara aktif mengguncang pasar dengan meluncurkan struktur harga yang kompetitif dan efisien, disertai paket teknologi inovatif. Seiring kendaraan revolusioner ini memasuki tahap produksi massal secara global, posisinya secara strategis ditempatkan untuk menggoyang dominasi Tesla di pasar dan menjadi pilihan utama konsumen dalam pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat. Namun, apa sebenarnya yang memberikan Toyota keunggulan ini? Jawabannya bukan sekadar keberuntungan. Itulah hasil dari puluhan tahun inovasi yang tenang dan penuh perhitungan, yang membentuk fondasi bagi apa yang kini terjadi di dunia kendaraan listrik. Saat ini, rahasia kekuatan dan teknologi Toyota mulai terungkap. Pendekatan hati-hati Toyota dalam menjelajahi industri otomotif adalah contoh menarik dari adaptasi teknologi dan evolusi pasar. Sementara Tesla dan BYD fokus memproduksi kendaraan listrik murni, Toyota justru mengerahkan banyak upaya dalam mengembangkan teknologi hybrid. Strategi yang diambil Toyota memang lambat dan penuh kehati-hatian, namun hasil kajian masa depan mereka terbukti visioner. Toyota berhasil membangun keahlian teknis sekaligus kepercayaan konsumen sebelum benar-benar memasuki pasar kendaraan listrik. Periode pengembangan teknologi hybrid memainkan berbagai peran penting bagi perusahaan. Dengan mengembangkan teknologi tingkat menengah ini, Toyota mampu membangun transisi menuju riset dan pengembangan kendaraan listrik, sekaligus membangun kepercayaan konsumen dengan memproduksi mobil hybrid di berbagai negara di seluruh dunia. Strategi ini terbukti sangat sukses, karena Toyota mencatat rekor penjualan besar untuk mobil hybrid di seluruh dunia. Peta pangsa pasar otomotif menunjukkan dominasi total Toyota di industri mobil global. Pada tahun 2024, Toyota mencatat penjualan luar biasa sebanyak 10,3 juta unit secara global, jauh melampaui Tesla dengan 1,8 juta unit dan BYD dengan 3 juta unit. Meskipun saat ini Tesla dan BYD memimpin pasar kendaraan listrik, dominasi Toyota secara keseluruhan di seluruh industri otomotif menempatkannya pada posisi yang kuat untuk tumbuh di masa depan. Komitmen Toyota terhadap inovasi terlihat jelas dalam pengumumannya baru-baru ini untuk menggunakan teknologi baterai solid state. Dijadwalkan hadir pada awal tahun 2025, pembaruan teknologi ini menjanjikan kemajuan revolusioner dalam kecepatan pengisian daya dan efisiensi jarak tempuh. Proyeksi Toyota menunjukkan bahwa kendaraan listrik terbaru mereka akan memiliki kemampuan pengisian daya super cepat hanya dalam 10 menit hingga penuh, dengan estimasi jarak tempuh lebih dari 1000 km dalam sekali pengisian. Ini jauh lebih unggul dibandingkan teknologi saat ini, di mana Tesla membutuhkan waktu 30 hingga 40 menit untuk pengisian cepat dan hanya mencapai jarak tempuh sekitar 400 hingga 500 km. Selain kekuatan teknis, Toyota juga memiliki sejumlah keunggulan strategis yang semakin memperkuat daya saingnya di pasar. Toyota memiliki infrastruktur pabrik dan rantai pasok yang sangat canggih di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Sementara Tesla menghadapi tantangan serius dalam mengembangkan kemampuan manufaktur baru karena masalah pengeluaran dan perizinan, Toyota telah membangun kapasitas produksi skala penuh, jaringan pemasok suku cadang, dan jaringan dealer di semua pasar utama seperti Amerika Utara, Eropa, India, Afrika, dan Amerika Latin. Perusahaan ini juga telah merancang kendaraan listrik murni, BEV, yang berbeda dan secara khusus dibuat untuk BEV, dengan penekanan utama pada tenaga, distribusi bobot, penempatan baterai, dan performa penggerak. Selain itu, Toyota juga menjalin kemitraan dengan para pemimpin teknologi besar asal Jepang, seperti Panasonic, Denso, dan Sony untuk mengembangkan teknologi kokpit digital terbaru serta kemampuan mengemudi otonom, sambil bersaing dengan dominasi jangka panjang Tesla di bidang perangkat lunak dan teknologi autopilot. Yang paling menonjol, Toyota telah mengumumkan niatnya untuk mengguncang segmen pasar massal dengan kendaraan listrik berbiaya rendah yang dipasarkan secara kompetitif, sekitar $18.000 untuk model seperti BZ5.
Titik harga yang sangat kompetitif ini memaksa para pesaing untuk menyesuaikan diri dan berpotensi mendemokratisasi akses terhadap kendaraan listrik. Ke depan, Toyota tampaknya berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mengambil peran kepemimpinan di dunia kendaraan listrik. Dengan kapasitas produksi yang sangat besar, teknologi baterai generasi berikutnya, dan strategi harga rendah, perusahaan ini memiliki landasan yang kokoh untuk menantang Tesla dan BYD di pasar global. Saat seluruh dunia berlomba-lomba menuju kendaraan listrik, mengapa Toyota masih bertahan dengan teknologi hybrid? Di saat sektor otomotif mengalami pergeseran revolusioner menuju kendaraan listrik dengan perusahaan-perusahaan pelopor seperti Tesla yang sepenuhnya fokus pada produksi EV, Toyota justru tampil berbeda dengan tetap mempertahankan fokus strategisnya pada teknologi hybrid. Penyimpangan yang disengaja dari tren utama ini tentu layak untuk ditelaah, terlebih di saat para pemain mapan seperti BMW, Mercedes, dan BYD pun semakin gencar beralih ke kendaraan listrik sebagai masa depan industri otomotif. Pertanyaan utama yang muncul adalah, mengapa Toyota masih mempromosikan teknologi hybrid sementara sebagian besar dunia otomotif tampak berlomba menuju elektrifikasi penuh? Jawabannya karena Toyota memiliki filosofi sendiri yang didasarkan pada kehati-hatian dan pemahaman mendalam, bukan sekadar mengikuti tren tanpa pertimbangan. Pendekatan Toyota berlandaskan pada filosofi untuk mengadopsi teknologi yang tepat pada waktu yang tepat, yang berarti kebijakan inovasi yang terukur, bukan adopsi prematur. Sejarah Toyota dengan teknologi hybrid dimulai sejak tahun 1997, ketika perusahaan ini memperkenalkan kendaraan hybrid pertama yang diproduksi massal di dunia, yaitu Toyota Prius. Pada saat dunia masih sangat dipengaruhi oleh mesin berbahan bakar fosil, Toyota bereksperimen dengan sistem penggerak ganda yang menggabungkan mesin pembakaran internal tradisional dengan motor listrik. Pencapaian revolusioner ini memungkinkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik sekaligus mengurangi jejak lingkungan melalui emisi yang lebih rendah. 20 tahun kemudian, meskipun kendaraan listrik semakin mendapatkan momentum, Toyota tetap mempertahankan teknologi hybrid karena sejumlah alasan yang kuat. Salah satunya adalah masalah utama yang belum terpecahkan secara global, keterbatasan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Di luar negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, terdapat banyak wilayah di India, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia yang masih sangat terbatas dalam hal pembangunan jaringan pengisian daya yang luas. Kekurangan infrastruktur pengisian ini menimbulkan kekhawatiran yang wajar di kalangan calon pembeli, terutama terkait akses terhadap fasilitas pengisian daya saat melakukan perjalanan. Kendaraan hybrid menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi masalah ini dengan meredakan kekhawatiran akan jarak tempuh. Kendaraan hybrid dapat memperoleh tenaga melalui dua metode penggerak sekaligus. Penggunaan mesin bensin konvensional serta penggerak listrik melalui motor listrik yang mengisi daya sendiri melalui sistem pengereman regeneratif. Hal ini meredakan kekhawatiran terkait jarak tempuh secara keseluruhan dan mengurangi kebutuhan konsumsi bahan bakar, sekaligus membantu mengacaukan dominasi para pesaing melalui konsistensi keunggulan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dalam kasus kendaraan hybrid Toyota, seperti Camry Hybrid, Corolla Hybrid, dan Innova Hybrid, semuanya menjalani evaluasi kelayakan komersial secara rutin dalam skala global. Faktor utama lain dalam strategi Toyota berkaitan dengan keandalan dan daya tahan. Kendaraan listrik masih merupakan teknologi baru, sehingga wajar jika konsumen memiliki kekhawatiran terkait umur pakai baterai, biaya perawatan, dan nilai jual kembali. Aspek keselamatan menjadi prioritas utama sepanjang proses pengembangan panjang BZ5, dan karena itu kendaraan ini dirancang secara teliti untuk mencapai peringkat keselamatan bintang 5 yang ketat. Riwayat performa yang telah terbukti ini menjadi dasar keyakinan Toyota untuk terus melanjutkan program hybridnya. Manfaat lingkungan juga merupakan bagian penting dari strategi hybrid Toyota. Beberapa fitur keselamatan canggih yang disematkan dalam model ini antara lain sistem kantong udara ganda untuk perlindungan optimal saat terjadi tabrakan, bantuan penjaga jalur yang membantu kendaraan tetap berada di jalurnya, sistem pengereman darurat otomatis yang bekerja cepat untuk mencegah tabrakan, serta sistem pemantauan kamera canggih untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar kendaraan. Pendekatan yang terukur ini menempatkan Toyota pada posisi yang kuat untuk menjadi pemimpin dalam industri otomotif secara keseluruhan, dengan menggabungkan teknologi hybrid yang telah terbukti dengan upaya pengembangan kendaraan listrik yang terus berlanjut. Baterai solid state menawarkan solusi untuk dua kelemahan utama dalam teknologi kendaraan listrik saat ini, waktu pengisian daya dan kekhawatiran terhadap jarak tempuh. Namun, hingga teknologi tersebut menjadi praktis dan terjangkau, Toyota memandang kendaraan hybrid sebagai solusi terbaik, terutama bagi konsumen yang tidak memiliki akses tetap ke fasilitas pengisian daya. Skalabilitas global juga menjadi salah satu fokus strategi Toyota. Kendaraan listrik membutuhkan jumlah besar bahan baku seperti litium, kobalt, dan nikel, yang memiliki pasokan terbatas.
Mobil hybrid, dengan jumlah baterai yang lebih sedikit per unit, menawarkan opsi yang lebih ramah lingkungan dari perspektif pengelolaan sumber daya. Hal ini membantu Toyota mempertahankan produksi dalam volume besar dengan biaya yang lebih rendah dan tekanan lingkungan yang lebih kecil. Sebagai kesimpulan, komitmen Toyota terhadap teknologi hybrid bukanlah penolakan terhadap inovasi atau keraguan untuk mengadopsi kendaraan listrik. Sebaliknya, ini adalah strategi jangka panjang yang masuk akal, berdasarkan respons praktis terhadap tuntutan pasar saat ini. Sementara Toyota terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik yang canggih terutama di bidang baterai solid state, kendaraan hibridnya berperan sebagai jembatan transisi antara mesin berbahan bakar fosil konvensional dan elektrifikasi penuh. Pendekatan yang terukur ini menempatkan Toyota pada posisi yang kuat untuk menjadi pemimpin di industri otomotif secara keseluruhan, dengan menggabungkan teknologi hybrid yang telah terbukti dengan upaya pengembangan kendaraan listrik yang terus berlangsung. Kini kita telah sampai di akhir video hari ini. Jika kamu merasa video ini menarik, jangan lupa bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.